Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Pemirsa, berbagai jenis penyakit bisa saja menyerang kita jika kita tidak berhati-hati. Nah, di episode kali ini akan membahas mengenai penyakit yang sering kali dikesampingkan atau diabaikan di kehidupan bermasyarakat. Tema kita pada hari ini adalah depresi. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Lisda Naomi dan juga Bang Agung Saputra SKM. Namun sebelum kita sapa dan simak materi dari mereka lebih lanjut, saya mau kasih tahu dulu nih untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di nomor 0851 7676 4648 atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya di Instagram @tvri Bengkulu. Di sana ada postingan Dokter Kito terkait dengan tema hari ini. Jadi pemirsa bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada hari ini. Halo dokter dan Bang Agung. Halo. Bagaimana nih keadaannya hari ini? Luar biasa, sehat. Sehat ya, walaupun di depan sedang di luar sana lagi hujan nih. Iya. Tetap sehat dan bersemangat tentunya ya. Tetap sehat, soalnya hujannya kan emang kita rindukan ya. Iya benar, sudah kita rindukan semuanya ya. Iya. Baik dok, ini materi pertama dari Dokter Lisda nih Iya. kan. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya sedikit nih, biar masyarakat lebih paham lagi sebelum mereka simak materinya. Sebenarnya depresi itu apa sih dok? Boleh dijelaskan secara singkat saja dok? Oke, jadi topik kita hari ini itu lebih tentang kejiwaan ya. Iya. Salah satunya yang kita angkat hari ini itu adalah tentang depresi. Jadi depresi ini adalah merupakan sebuah gangguan mental dan masuknya itu dia di kolom gangguan suasana perasaan, suasana hati atau mood. Pasti sering ya dengar istilah mood ya, buat pemirsa juga di rumah pasti sering dengar istilah mood. Nah, gangguan suasana perasaan atau mood ini yang sifatnya mendalam, yang kemudian bisa berdampak pada aspek yaitu aspek interaksi sosial. Interaksi sosial ini berarti bagaimana si pasien itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau dengan orang-orang sekitarnya. Yang kedua berdampak pada pekerjaan. Pekerjaan ini nanti terkait dengan posisi dari si pasien. Kalau dia misalnya mahasiswa atau pelajar berarti pekerjaannya belajar dan itu akan terbengkalai gitu. Kalau dia seorang pekerja kantoran misalnya maka pekerjaan di kantornya akan terbengkalai. Dan yang ketiga yaitu bisa berdampak pada perawatan diri. Artinya apa? Perawatan diri ini sifatnya individu banget ya. Jadi memang bagaimana si pasien itu bisa merawat diri, menjaga kebersihan gitu. Makanya pada gangguan depresi ini apabila misalnya tidak terdeteksi lebih awal atau misalnya jatuh, nanti kita akan bahas ada ringan, sedang dan berat gitu. Kalau dia jatuh pada yang berat bahkan bisa sangat berat, itu bahkan bisa mencapai pada bentuk ancaman bunuh diri. Bisa sampai ke ancaman Iya, bunuh diri, betul dok. sekali. Baik dokter, kita langsung masuk ke materi aja kali ya dok ya? Oke, siap. Oke, boleh dong? Lihat dulu ya materinya. Oke, nah jadi kita mau ngulas lagi tentang definisi dari depresi gitu ya. Kalau kita berbicara kasus kejiwaan, sebenarnya ada begitu banyak banget kasus-kasus masalah kejiwaan yang kadang-kadang seringkali tidak terangkat ke topik gitu tentang masalah psikiatri atau kejiwaan. Karena seringkali ini memang dikesampingkan gitu. Kita tuh hanya fokus pada penyakit yang sifatnya targeted organ atau pada organ, misalnya telinga, kemudian saluran cerna, kulit gitu ya. Benar. Jadi organ-organ tertentu gitu yang sifatnya itu adalah fisik gitu. Sementara tubuh kita itu sebenarnya ada dua nih buat pemirsa di rumah supaya diketahui bahwa nggak cuma yang tampak dari luar aja atau fisik aja. Sebenarnya kita tuh punya di dalam itu ada namanya jiwa. Dan kesehatan fisik dan jiwa atau mental itu sama sebenarnya kuatnya.
sama sebenarnya fungsinya untuk menunjang kualitas hidup dari seorang individu. Artinya gini, kalau sehat fisik, oke semua nih organ, ya head to toe dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, tapi ternyata psikisnya, mentalnya atau kejiwaan yang di dalam ini yang tidak tampak itu bermasalah, pasti kualitas hidupnya juga tidak akan optimal. Gitu. Nah, hari ini kita mau belajar salah satunya nih, bagian kecilnya itu depresi. Jadi gangguan depresi ini termasuk gangguan mental yang mengenai alam perasaan atau mood. Tandanya apa? Moodnya itu dia down. Ya, turun. Kita Lagi bad ada mood kenal. biasanya Iya, bilangnya, Dok. betul. Tapi bukan bad mood yang sebatas, sebenarnya gini ya, prinsipnya kita kalau berbicara soal kesehatan jiwa, mood itu biasa ada yang naik, ada yang turun, gitu. Namun ketika dia berlebihan naiknya, gitu ya, naik yang berlebihan pun itu juga merupakan suatu penyakit, gitu ya. Mungkin nggak dibahas di sini. Kalau sepintas kita mau tahu istilahnya itu kayak manik. Jadi itu terlalu berlebihan moodnya, terlalu up. Sedangkan kalau terlalu down, gitu, itu namanya depresi. Ketika dia sudah di ambang batas normal ke bawahnya, gitu. Karena sebenarnya biasa sih manusia itu untuk sedih bahagia itu biasa gitu ya, kita melalui hidup ini gitu ya Kak ya, biasa aja kan gitu ya, melewati masalah hidup, kadang naik kadang turun gitu, tapi kita bisa mengontrolnya, artinya tidak berlebihan ketika bahagia dan tidak terlalu sedih ketika lagi down gitu. Nah, depresi ini adalah ketika dia terlalu di bawah dari garis normal kesedihan yang seharusnya. Nah, gangguan mental ini biasanya ditandai dengan penurunan mood tadi ya. Jadi ada down. Kalau dia elevasi yang manik tadi. Lalu ada kehilangan minat terhadap sesuatu, ada perasaan bersalah, ada gangguan tidur, gangguan nafsu makan, kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi. Ini menurut WHO tahun 2010. Jadi ada banyak banget gitu. Tapi poinnya buat masyarakat yang ada di rumah, intinya depresi ini adalah merupakan gangguan mental yang mengenai alam perasaan atau gangguan mood yang sifatnya itu dia mood yang down, melebihi batas yang seharusnya gitu ya, dan berakibat pada 3 aspek tadi, interaksi sosial, pekerjaan, dan juga perawatan diri gitu. Boleh next? Ini kita ke next slide. Nah, nih tadi ada disinggung di depan, boleh nggak sih sedih gitu? Jangan-jangan masyarakat di rumah nanya, jadi setiap sedih itu depresi dok? Oh enggak. Takutnya ada pertanyaan Iya, seperti itu ya, Dok, ada ya? pertanyaan seperti itu. Jadi setiap kita sedih depresi, ya nggak mungkin ya. Kita biasa gitu ya, mood kita hari ini kadang naik, nanti sore udah turun gitu. Seperti itu biasa. Dalam 1 hari aja kita berubah-ubah gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan depresi dan sedih itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi masyarakat di rumah jangan takut, nanti takut bersedih gitu ya, nggak mungkin ya Mbak. Jadi malah ditahan. Iya, itu sedihnya ditahan, malah jadi muncul gangguan mental yang lain gitu ya. Iya, karena takut nanti dibilang depresi. Jadi sedih itu sebenarnya suasana hati biasa, kayak tadi udah dijelasin. Jadi kita punya grafik mood gitu ya. Ada yang elevasi, ada yang down. Ada range normalnya gitu. Tapi ketika dia di atas banget dari yang elevasi, maka dia bisa menjatuh dalam kondisi manik. Tentu nanti ada kriteria untuk penegakan diagnosisnya, dan itu kita mengacu pada buku pedoman penata laksanaan untuk diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ namanya. Nah, tapi ketika dia di bawah dari grafik normal, dia sudah mengalami beberapa gejala dan butuh tindakan perawatan atau konsultasi pada psikolog atau misalnya dokter psikiater ya, dokter spesialis jiwa, maka ini jatuh dalam kondisi depresi. Nah, sedih ini dia masih di range yang up tapi dia batas normal gitu. Artinya gampangnya gini, dia tidak menyebabkan 3 gangguan tadi, baik interaksi sosial, pekerjaan, dan juga perawatan diri. Kalau 3 ini dia tidak kena, maka bisa jadi itu hanya perasaan sedih biasa atau mood yang down. Terkena salah satunya dok? Ya, itu bisa kita curigai karena nanti ada depresi ringan. Oh oke, Iya gitu. Nanti kita akan lihat berdasarkan lagi kriteria yang memang tertulis pada PPDGJ gitu. Karena biasanya gini, kita pernah kan merasakan sedih gitu ya. Tapi kan sesedih-sedihnya kita gitu ya, pekerjaan kita di kantor masih kita selesaiin kan? Iya. Benar nggak? Masih berusaha kita selesaikan. Oh iya ya, kita masih ingat pagi ini tuh aku tuh ada acara di sini. Iya. Gitu. Walaupun malamnya tuh bad mood gitu, masih kita ingat gitu dengan tugas tanggung jawab kita tuh selesai tuh tetap tepat waktu. Gitu. Terus kita masih ingat juga untuk perawatan diri, masih mandi, masih menyisir rambut, masih memakai pakaian yang bersih, kita masih ingat semua. Makan masih tepat waktu gitu. Nah, itu artinya bahwa itu masih di range yang normal gitu.
Boleh next? Oke, kita ke next slide lagi. Oke dok, bentar ya dok. Nah ini. Oke, nah ini dia. Sekarang kita masuk ke gejalanya, gitu ya, lebih spesifiknya. Jadi ada gejala utama dan juga ada gejala lainnya dia. Nah, gejala utama ini itu ada 3. Yang ini yang benar-benar wajib untuk diingat, gitu ya. Ada afek depresif. Mungkin masyarakat di rumah bertanya, afek itu apa? Iya, dok. Gitu. Apa sih bedanya afek dan mood? Gitu. Karena yang terkenal itu selama ini mood yang ada di terniang-niang dalam pikiran kita. Jadi mood itu suasana perasaan yang sifatnya pervasif atau mendalam yang akan mempengaruhi bagaimana seorang individu itu menilai keadaan di sekitarnya. Jadi dia tidak akan tampak atau tidak bisa dinilai secara kasat mata karena dia perasaannya mendalam. Tapi dari dalam itulah yang akan mempengaruhi individu ini untuk menilai sesuatu. Gitu. Sedangkan afek ini kaitannya adalah sesuatu yang dinilai dengan kasat mata yang akan menunjukkan mood seseorang. Misal intonasi bicara, volume bicara, kecepatan berbicara, raut wajah, ekspresi, itu adalah afek. Ini semua kan bisa kita nilai kan? Iya, dok. Pasti kita tahu nih, teman aku tuh lagi bad mood loh, karena nada bicaranya tuh ketus-ketus. Biasanya dia nggak pernah gitu, iya kan? Sering kita ketemu ya dok ya? Iya betul. Tapi ketika kita bertanya, apa sih sebenarnya yang kamu rasakan? Dia bilang dia lagi sedih. Nah, sedihnya ini adalah mood dari dalam, sedangkan yang tampak, yang bisa kita nilai tersirat itu adalah afek. Oke. Iya. Baik dokter, nanti kita lanjutkan lagi nih dokter. Oke, Sekarang dokter siap. boleh istirahat dulu Oke. nih. Tuh pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.